Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hidup kok gini-gini aja. Banyak dari kita yang sering berpikir bahwa hidup kita tuh gini-gini aja. Dari dulu stuck di sini aja. Gak berubah, gak berkembang, gak lebih baik, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian semakin hari, semakin lelah, semakin tidak semangat untuk menjalani hidup yang terus gini-gini aja. Ada hal yang perlu kita renungkan di tengah pikiran yang seperti itu. Pertama, bahwa hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik di mana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah, agar kita mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Sesekali aja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita, agar kita bisa terus tumbuh menjadi lebih baik setiap harinya. Hidup yang gini-gini aja itu bukan berarti hidupmu tidak berkembang. Kalau memang kamu telah berusaha, tapi tetap aja capaiannya segitu. Karena artinya bahwa hidup yang gini-gini aja adalah hidup yang terbaik untukmu. Bisa jadi ketika hidupmu sudah tidak gini-gini aja, maka kamu akan kehilangan hal terbaik dalam hidup kamu yang ada pada hidupmu yang gini-gini aja. Misalnya, ketika hidup gini-gini aja, gue punya waktu banyak untuk memikirkan hal-hal yang menurut gue penting. Ketika hidup gue gini-gini aja, gue memiliki waktu untuk silaturahmi kesana kemari. Ketika hidup gue gini-gini aja, gue memiliki waktu untuk baca Quran, baca buku, dan lain sebagainya. Untuk ikut majelis, untuk ngaji, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hidup yang terbaik untukmu. Sehingga tidak perlu kemudian membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena kata Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu capaian kepada orang kecuali orang itu mampu mencapai itu. Kecuali jika gini-gini aja, itu lantaran kita tidak berusaha untuk berkembang. Maka ingatlah bahwa gini-gini aja itu disebabkan oleh dirimu. Karena itu kamu tidak bisa hanya mengeluh, karena keluhan itu tidak akan mengubah segala sesuatu. Allah tidak akan mengubah satu orang, satu kaum kalau dia tidak mengubah nasibnya dengan sendirinya. Kemudian hidup yang gini-gini aja itu bisa jadi karena kita sudah berusaha maksimal, tapi capaian yang kita dapat itu minimal. Bisa jadi itu karena kesalahan kita yang akhirnya tidak kita sadari, sehingga kita tidak pernah perbaiki, dan akhirnya ya gini-gini aja terus. Atau kesalahan yang bahkan kita denial terhadapnya. Enggak kok, gue gak salah. Dan orang akhirnya malas nasehatin lo. Akhirnya ya udah segitu aja, stuck di sana capaian lo. Karena lo menutup diri lo, baik pikiran dan hati lo, kepada nasihat orang lain, kepada suara dari dalam diri lo, kepada realitas lo, sehingga lo ya udah di sana aja karena ketertutupan lo itu. Dan hidup yang lo rasa udah maksimal tapi capaiannya minimal, bisa jadi sebenarnya karena pandangan lo yang rabun dalam melihat capaian itu sendiri. Lu hanya menghitung bahwa capaian itu hanya perkara duniawi, bukan perkara duniawi dan ukhrawi. Sehingga lu merasa ketika Allah memberikan sesuatu yang secara duniawi tipis tapi secara ukhrawi tebal, lu anggap itu bukan capaian. Misalnya ketika lu pulang dari majelis, lu gak merasa mendapat apa-apa. Syukur-syukur
Lu gak merasa rugi karena udah keluar bensin, keluar waktu, dan lain sebagainya. Hanya karena menurut lu gak ada gunanya lantaran gak mendapatkan sesuatu yang bersifat material. Padahal iman lu bertambah, takwa lu bertambah, ibadah lu bertambah, pahala lu bertambah. Tapi itu gak dianggap sesuatu yang penting. Padahal itu yang lebih penting dari segalanya. Misalnya, suatu hari Rasul pernah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Haris. Rasul tanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Apa kabar Haris? Haris menjawab, "Asbahtu mu'minan billah." Saya beriman kepada Allah. Kemudian, apa tanda iman wahai Haris, kata Rasul. Kemudian kata Haris, "Hari ini saya melihat batu dan permata sama." Keduanya sama-sama batu. Di mata Allah tidak ada yang membedakannya. Yang membedakannya hanya manusia. Kalau mutiara harganya mahal, kalau batu harganya murah atau bahkan tidak ada harganya. Gini-gini aja yang kita maksud seringkali urusannya karena duniawi yang kita bayangkan. Sehingga kita merasa hidup kita gini-gini aja. Padahal bisa jadi Anda tetap miskin, tapi iman Anda terus bertumbuh karena justru tetapnya Anda miskin, dengan kemiskinan itu Anda menerima dengan kesabaran, Anda menerima dengan ketabahan, sehingga iman Anda terus bertumbuh. Karena pada kemiskinan itu ada ujian. Naudzubillah kalau sebaliknya kita kaya, tapi kekayaan yang menjadi ujian itu membuat kita lalai. Membuat kita merasa disayang oleh Allah. Hidup saya gak gini-gini aja. Alhamdulillah saya disayang oleh Allah. Kemudian akhirnya kamu lalai. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ditambah terus rezekimu, bukan karena Allah cinta kamu, tapi karena Allah menyesatkan kamu karena kamu memilih untuk menjadi orang-orang yang tersesat. Jadi bisa jadi hasilnya sebenarnya tidak minimal, hanya saja karena kamu mengukurnya secara duniawi. Karena itu, agar hidup itu semangat, pintar-pintarlah mencari hikmah. Hikmah artinya mencari keindahan di samudera keburukan, mencari kebahagiaan di samudera kesedihan. Ketika kamu sedih, kamu bayangkan apa hikmahnya. Dan ini suatu hari akan berbuah menjadi satu keindahan, sehingga kamu akan lebih enjoy dengan kesedihan itu. Sebagaimana kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang yang paling besar ujiannya, tapi enjoy menjalani ujiannya karena mereka tahu bahwa dalam ujian itu ada hikmah besar yang dititipkan. Bisa jadi hikmahnya tidak duniawi, tapi ukhrawi, nanti di akhirat. Toh juga seorang mukmin dan muslim bukan orang yang menganggap dunia sebagai tempat pembalasan yang utama. Tapi tempat pembalasan yang utama itu adalah di akhirat. Sehingga visi kita adalah ukhrawi, bukan duniawi. Dengan begitu mungkin kita akan lebih benar lagi melihat kenyataan hidup. Apa yang gini-gini aja secara duniawi menurut kita bisa jadi itu luar biasa secara ukhrawi. Justru ketika kita menganggap gini-gini aja, itu akan menyebabkan keimanan kita berkurang. Karena akhirnya kita lupa bersyukur, karena menganggap kehidupan kita ya gini-gini aja. Apalagi, naudzubillah, kalau kita sampai merasa bahwa karena hidup kita gini-gini aja, akhirnya kita berpikir untuk mulai mengakhiri hidup kita. Karena dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10, bahkan orang yang sudah berakhir hidupnya ingin hidup kembali untuk memaksimalkan ibadahnya. Maka bayangkan betapa buruk dan bodohnya orang yang mau mengakhiri hidupnya. Karena hidup itu adalah satu karunia. Hidup yang gini-gini aja yang kemudian membuat kita menghilangkan karunia terbesar. Padahal bagaimana kita akan merubah dari hidup gini-gini aja menjadi lebih baik kalau kita tidak hidup? Maka pilihan untuk mengakhiri hidup adalah pilihan yang bukan hanya salah, tapi itu pilihan yang bodoh. Dan kadang di media sosial banyak bertebaran, gue udah gak minta dihidupkan di dunia ini, tapi dikasih sama Allah, disuruh nyembah Allah lagi. Inilah pikiran orang yang destruktif, orang yang pesimis, bukan pikiran orang yang konstruktif, optimis dan bersyukur. Orang yang optimis dan syukur, apapun yang ada pada dia akan berusaha menjalaninya dengan penuh makna dan mengisinya dengan hal-hal baik serta mensyukurinya. Seorang yang
kehilangan makna dalam hidupnya, itu akan sangat berbahaya karena dia akan menjalani hidup tanpa makna atau bahkan berpikiran untuk mengakhiri hidup. Karena itu, kata seorang psikolog bernama Viktor Frankl, penting memaknai hidup agar kita bisa terus hidup di tengah kejatuhan kita. Kita tetap eksis karena kita tahu makna hidup itu ada. Khususnya sebagai seorang muslim dan mukmin, kita tentang kehidupan di akhirat yang ada dan sejati itu. Sehingga pada akhirnya makna hidup itu adalah justru pada hidup itu sendiri, karena hidup itu adalah ibadah. Karena betapapun gini-gini aja, tapi kalau kamu sabar, itu adalah ibadah. Pahala yang begitu besar dari Allah. Karena itu ketika kamu diciptakan di muka bumi ini, dan ketika kamu diminta untuk menyembah Allah, yang seharusnya kamu pikirkan bukan buat apa, bukan menyesali, bukan marah, tapi justru mencari kenapa. Dan akhirnya jika kamu mencari, kamu akan tahu bahwa kamu diwajibkan menyembah Allah bukan karena untuk Allah agar semakin agung, karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, tidak butuh lagi sesembahan apapun dari kita, tapi justru agar kamu selamat di dunia ini, karena siapapun yang menyembah selain Allah pasti hidupnya sengsara. Orang yang tunduk pada Fir'aun sebagai sosok yang menuhankan dirinya, mereka dizalimi oleh Fir'aun. Orang yang tunduk pada Namrud dizalimi oleh Namrud. Hanya Allah yang tidak menzalimi hambanya. Dan hanya kekasih-kekasihnya, kekasih-kekasih Allah yang mengajarkan kita untuk kemudian hidup dengan hanya menyembah Allah agar kita tidak terzalimi. Karena itu penting buat lo menyadari apa makna hidup. Bahkan ketika lo berziarah kubur, ketika lo mengingat kematian, itu justru untuk lo semakin meneguhkan kehidupan lo. Kita mengingat mati agar kita bersyukur akan hidup dan mengisi hidup dengan kebaikan. Karena suatu saat kita akan mati. Karena kualitas mati kita ditentukan oleh kualitas hidup kita. Siapa yang hidup dengan baik, maka dia akan mati dalam keadaan tersenyum. Maka enjoy your life. Nikmati hidupmu. Karena seburuk apapun keadaanmu, hidup itu sendiri adalah karunia. Di mana orang-orang yang di kuburan sana ingin mendapatkan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.